Nah, dengan angka ini teman-teman, jadi kita tahu mana-mana produk kita yang masuk kategori kelas A, kelas B, atau kelas C. Sehingga kita bisa mengambil keputusan atau membuat rencana berdasarkan skala prioritas teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di ZA Channel. Khusus untuk kali ini saya akan membahas dari sisi supply chain ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas mengenai sisi logistik. Teman-teman bisa lihat dari data ini ya. Kalau dari data ini seolah-olah tidak menggambarkan apa-apa ya. Angka ini tidak bisa bercerita apapun kalau kondisinya masih seperti ini teman-teman. Jadi ini masih data mentah, tidak bisa kita lihat apa yang bisa diceritakan dari data ini. Tapi data ini bisa kita olah teman-teman ya, seperti kita lihat ya. Dari data ini adalah data penjualan sebagai contoh dari periode tanggal 1 sampai 7 November ya. Ini hanya sampel saja. Saya ambil dari 21 SKU, 21 item. Ini hanya sebagai contoh saja, sampel untuk data penjualan tanggal 1 sampai tanggal 7 itu untuk 21 SKU atau 21 item. Nah, kalau tadi data sebelumnya itu datanya masih berantakan ya, masih acak-acakan. Kalau ini kita olah datanya, kita urutkan dari yang terbesar teman-teman. Ya, jadi kalau dari Excel teman-teman bisa lihat, bisa buat itu ada fasilitasnya untuk pengolahan data yang Z to E ya. Jadi bisa diatur dari mulai terbesar kemudian diurutkan sampai yang terkecil. Ini penjualan dalam rupiah ya, teman-teman ya. Ini setelah diurut, teman-teman, itu dibuat akumulasi per line-nya ya. Jadi setelah diurut tadi dibuat akumulasi per line-nya. Jadi contoh di situ saya tambahkan satu kolom lagi ya. Dari mulai line 1 itu sama nilainya 6.500.000. Kalau dilihat dari akumulasi yang paling kanan ya. Kemudian yang line kedua itu adalah gabungan line 1 dan line 2. Jadi 6,5 juta ditambah 3,5 juta. Kemudian yang line ketiga diakumulasinya itu adalah tambahan dari line 1, line 2, dan line 3. Artinya itu adalah penambahan 6.500.000 ditambah 3.500.000 ditambah 3.300.000. Itu ketemu 13.300. Kemudian untuk akumulasi line 4 adalah gabungan dari line 1 sampai line 4. Begitu seterusnya sampai nomor 21 ya, yang paling bawah. Itu totalnya 23 juta. Jadi ini adalah total akumulasi dari semua item ya teman-teman ya. Diurutkan dari mulai yang 1, 2, 3, 4 itu secara line by line gitu. Ini untuk data akumulasinya. Nah, kalau tadi sudah diurutkan ya, diurutkan kemudian dibuat akumulasi per line-nya, kemudian dibuat persentasenya teman-teman, per line ya. Persentase terhadap total penjualan. Ya, jadi tambah satu kolom lagi di situ ada persentase. Jadi 6.500.000 dibagi 23.865 itu yang paling bawah, ketemunya 27%. Ya, kemudian akumulasi yang 10 juta itu line kedua dibagi 23 juta ketemunya 42%. Kemudian line ketiga itu 13 juta dibagi 23 juta ketemunya 56% dan seterusnya teman-teman. Ya. Sampai nanti ketemu 100% semuanya. Ya. Jadi tahu ya, teman-teman ya. Saya ulangi lagi. Presentasi ini adalah persentase by line dari yang dipilih kolomnya, kolom akumulasi per line itu ya. Kolom akumulasi per line itu dibuat presentasi terhadap total penjualan dari 23 juta itu. Jadi akan ketemu masing-masingnya 27%, 42%, 56% dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita buat bagaimana menentukan ABC kelasnya teman-teman. Untuk ABC kelas ini kita ingat rules 80-20 teman ya. Jadi untuk ABC kelas ini kita pakai rules 80-20 ya teman-teman. Jadi 80% kontribusi penjualan itu biasanya didapat dari 20% SKU saja biasanya teman-teman ya.
Jadi kalau contoh ini kita ambil 80% kontribusi penjualan itu di mana sih ketemunya gitu ya. Jadi kalau 80% dari tadi itu dari 23 juta itu ketemunya di sekitar 19 juta, 18 juta atau 19 juta. Atau kalau kita lihat dari presentasi itu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dari presentasi itu, ambil saja 80%-nya itu. Nah, ketemunya itu yang di baris nomor 6. Di situ untuk itemnya, item sweater anak ya. Itu adalah untuk kelas A. Jadi nomor 6 ke bawah, jadi nomor 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah masuk kategori kelas A. Karena apa? Karena dia 6 SKU itu menghasilkan 80% terhadap total penjualan. Bisa juga sih diambil sampai dengan poin ke-7, yaitu ada kemeja pendek anak, itu 82% itu bisa kalau teman-teman mau masukkan. Tapi kalau ya bisa dimasukkan juga itu, karena 80% itu ya karena di situ dari 78 lompat ke 82 ya. Itu kalau 82 sih masih masuk lah. Tapi kalau saya ambil aja yang 80% ke bawah. Jadi yang 6 item itu masuk kelas A. Jadi kalau yang kelas A itu 80% berarti sisanya adalah kelas B dan kelas C ya teman-teman ya. Ambil 15% itu untuk kelas B-nya. Jadi kalau tadi 80% udah dipakai kelas A, jadi kalau ditambah 15% lagi berarti sampai 95% ya teman-teman. Jadi kalau 95%-nya itu kelas B bisa dari yang line ke-13 ya. Line ke-13 sampai line ke-7 itu masuk kelas B, teman-teman. Ya. Itu masuk kelas B. Jadi dia mengkontribusi 15% dari total penjualan. Ya. Nah, sedang sisanya 5% itu masuk kategori kelas C. Itu ada di line 14 sampai line ke-21. Ya. Itu adalah kategori kelas C. Nah, dengan angka ini teman-teman, jadi kita tahu mana-mana produk kita yang masuk kategori kelas A, kelas B, atau kelas C. Sehingga kita bisa mengambil keputusan atau membuat rencana berdasarkan skala prioritas teman-teman. Ya. Jadi ini hanya contoh untuk 21 SKU ya. Tapi kalau item kita sudah ratusan atau ribuan, ini penting banget teman-teman. Ya, karena kita harus cepat ngambil keputusan. Dengan adanya kita tahu dengan klasifikasi ini kita bisa cepat memutuskan, sehingga kita bisa memprioritaskan untuk produk-produk yang kategori kelas A, baik itu untuk membuat perencanaan produksi, perencanaan pengiriman, atau pengambilan keputusan yang lain-lain teman-teman. Jadi inilah salah satu manfaat dengan kita mengetahui ABC kelas. Di samping itu masih banyak lagi teman-teman yang lain. Dari teman-teman dari sales, marketing juga ini cukup bisa membantu ya. Nah, saya kira untuk hari ini kita bahas ABC kelas. Next time kita bisa bahas lagi beberapa topik seputar logistik ya teman-teman. Bagaimana mengatur stock level, bagaimana mengatur delivery dan lain-lain. Tapi untuk hari ini saya kira cukup di sini dulu teman-teman. Kalau ada saran, masukan, bisa kasih input buat kami ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kasih input apa lagi buat kita, apa yang bisa kita share di video berikutnya. Sampai jumpa.